Kijo masih teringat saat kecil, ketika pamannya selalu mengajarinya ilmu bela diri untuk melawan para hantu yang mengejarnya akibat kutukan Tusnel kuno. Dulu, pamannya selalu menyarankan jika ada kesempatan untuk menghindar, maka sebaiknya menghindar. Namun, jika kesempatan itu tidak ada, Kijo harus membuat perisai pelindung untuk melindungi dirinya dari serangan para hantu. Dan kini Kijo telah menemukan perisai pelindung yang berada dalam diri Hanbom. Bersama Hanbom, mereka mampu memusnahkan semua hantu yang mencoba menyerang Kijo. Kijo bertanya tentang perisai itu pada Hanbom, namun Hanbom tampak tidak mengerti maksud pertanyaan Kijo. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba polisi mendatangi mereka untuk membawa Kijo atas laporan penculikan anak di bawah umur. Anak yang dilaporkan adalah Yundal, dan yang mengajukan laporan tersebut tidak lain adalah Hanbom. Kijo menegaskan bahwa dia tidak menculik Yundal, namun Hanbom kemudian menunjukkan foto Yundal dan Yunhee, meminta penjelasan tentang foto tersebut. "Apa kau akan percaya padaku jika aku menjelaskan semuanya?" tanya Kijo dengan nada sedikit frustasi. Sementara mereka berdebat, Letnan Lee bersikeras agar mereka menjaga jarak. Selagi menjaga jarak, Kijo merasakan kehadiran hantu-hantu itu, dan dengan cepat mendekatkan diri pada Hanbom, mencoba menjauhkan dirinya dari gangguan yang mengancam. Karena terbukti tidak bersalah, Letnan Lee sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan Kijo. Namun sayangnya Kijo sudah terlanjur dilaporkan atas berbagai tuduhan yang tidak benar, seperti pencemaran nama baik pada tahun 2010, pemerasan pada tahun 2012, hingga dituduh menyamar sebagai petugas polisi pada tahun 2019. Tak hanya itu, dia juga dituduh melakukan pembakaran dan masuk tanpa izin di tahun ini. Karena itulah, Letnan Lee memerlukan seseorang yang bisa menjadi penjamin untuk Kijo. Namun sayangnya Sung Ho tidak menjawab panggilan darinya, sehingga terpaksa Kijo harus terperangkap di balik jeruji besi bersama dengan hantu-hantu jahat. Tanpa ada yang bisa menjaminkannya, Kijo merasa semakin terjebak dalam situasi yang sulit. Namun, tiba-tiba Hanbom menawarkan diri untuk menjadi penjamin Kijo. Dengan syarat, Kijo harus menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Kijo pun dengan hati-hati menjelaskan bahwa dia seorang fotografer hantu. Namun Hanbom terus menunjukkan sikap tidak percaya dan bahkan menertawakan Kijo. Letnan Lee dan Hanbom akhirnya meninggalkan Kijo sendirian di tengah ancaman hantu-hantu jahat yang sudah siap menyerang. Di kediamannya, Hanbom duduk sambil memakan mie instan dan mengingat tentang ucapan Kijo yang seorang fotografer hantu. Meskipun Hanbom awalnya tidak percaya pada ucapan-ucapan aneh itu, namun ia terus memikirkannya. Matanya kemudian tertuju pada jam tangannya yang rusak akibat Kijo menekannya terlalu keras. Jam tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk menutupi bekas luka yang ada di pergelangan tangannya sejak kecil. Keesokan harinya, Sung Ho mendatangi kantor polisi untuk mencari tuannya. Di sana, ia merasuki tubuh seseorang untuk bisa menjamin Kijo dan membebaskannya dari kantor polisi. Setelah dari kantor polisi, Kijo menuju ke gereja untuk berkonsultasi kepada pendeta karena ia telah menemukan sebuah harapan untuk bisa hidup tenang dengan perisai yang ada di dalam diri Hanbom yang mampu melindungi dirinya dari para hantu. Namun Kijo terkejut melihat gereja yang sangat sepi. Ternyata sang pendeta sudah meninggal hari itu dan telah menjadi hantu. Kijo segera lari ketakutan melihat pendeta tersebut yang sudah menjadi hantu. 저도 할 말이 있는데. Kembali ke rumah Kijo, ia mencari Hanbom, namun dia tidak ada di sana. Dia bertanya kepada nenek tua pemilik rumah sewa di mana tempat kerja Hanbom. Nenek tua tersebut menunjukkan tempat kerja Hanbom. Ketika Kijo tiba di tempat kerja Hanbom, Kijo mengeluarkan barang-barangnya yang digunakan untuk mengusir hantu dan melindungi dirinya. Hanbom pun akhirnya percaya bahwa Kijo bisa melihat hantu setelah mendapatkan pesan dari seseorang yang dijelaskan oleh Namco. 이거 어떻게 알았어요? Pesan tersebut membuat Hanbom percaya pada Kijo, dan Kijo meminta Hanbom untuk datang ke rumahnya setelah matahari terbenam. Sebelum pergi, Kijo memberikan surat undangan reuni sekolah hukum Hanbom yang ia temukan di rumahnya. Kijo, Namco, dan Sung Ho sedang sibuk membersihkan studio mereka untuk menyambut kedatangan Hanbom.
Tetapi tiba-tiba seorang pendeta gereja yang sudah meninggal muncul di depan mereka. "Pendeta, apa yang bisa kami bantu?" tanya Kijo heran. Pendeta itu menjelaskan bahwa dia mempunyai sebuah video di laptopnya yang perlu diambil. Kemudian Namco pergi ke gereja. Sesampainya di gereja, Namco masuk ke ruang penyimpanan untuk mencari peta gereja yang diperlukan. Ditemukannya peta tersebut. Namco segera memberitahu Kijo. "Kijo, gereja akan sepi pada sore hari. Kita bisa menyelinap masuk dan mengambil video dari laptop pendeta," ucap Namco. Namun Namco menolak untuk turut serta dalam misi tersebut karena sebelum meninggal, dia seorang detektif. Untuk itu, dia tidak mau melanggar prinsipnya melakukan hal-hal ilegal. 죽으면 다 똑같지. 귀신경영. Seorang ibu berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju warung topoki favorit anaknya, Yongho. Dia ingin membeli makanan kesukaan Yongho, tetapi ketika dia sampai di sana, topoki sudah habis terjual. "Ayolah, aku yakin masih ada sisa topoki di belakang sana. Aku tahu kau selalu menyisihkan sedikit untuk cucumu Hanbom," ucap ibu itu dengan harapan. Nenek tua yang menjaga warung itu menjawab dengan senyum ramah. "Hanbom tidak punya waktu untuk makan. Dia selalu sibuk. Kau tidak bisa mengambil makanan yang seharusnya untuknya." Ibu itu heran, "Apa maksudmu Hanbom sibuk?" Seluruh tetangga tahu bahwa Hanbom adalah seorang gelandangan yang tidak memiliki pekerjaan. Dia bahkan dipecat dari pekerjaannya sebagai jaksa. Kakak iparku bekerja di kantor kejaksaan yang sama dengan Hanbom. Hanbom tampaknya dipecat karena membuat marah seorang jaksa yang sangat penting di kantor tersebut. Itulah alasan mengapa firma hukum lain juga tidak mau mempekerjakannya. Karena mereka takut melanggar perasaan jaksa tersebut, lanjut ibu itu menjelaskan. Mendengar cerita tentang Hanbom yang dipecat, membuat nenek tua itu merasa sesak dadanya. Seolah-olah teriris oleh rasa bersalah karena nenek tua selalu meminta uang sewa pada cucunya tanpa mengetahui keadaannya. Saat Hanbom tiba di studio foto Kijo, Kijo membawa Hanbom untuk melihat foto-foto para pengunjung selama 100 tahun terakhir. Studio tersebut sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu. Dan Hanbom pun bertanya, "Apakah ini foto-foto hantu?" Kijo menjawab, "Yundal adalah manusia, dan Yunhee adalah hantu. Studio ini adalah ruang yang menghubungkan antara manusia dan hantu. Dan tugasku adalah membukakan pintu bagi mereka. Tanpa seizinku, tidak ada orang yang bisa masuk ke sini." Namun Hanbom mengatakan bahwa dia bisa masuk. Kijo menjelaskan bahwa Hanbom istimewa dan satu-satunya orang yang bisa masuk tanpa seizinnya. Kemudian Sungho datang membawa bunga untuk Hanbom. Sungho sangat senang bisa bertemu Hanbom, teman online-nya. Namco juga datang dan menawarkan minuman kepada Hanbom. Walaupun Hanbom tidak bisa melihat mereka, Kijo tetap memperkenalkan mereka satu persatu kepada Hanbom. Saat Sungho mencoba mendekati Hanbom, ia terlempar jauh karena perisai yang dimiliki oleh Hanbom. Setelah itu, Hanbom dan Kijo berbicara tentang kemampuan Kijo untuk melihat hantu dan mengalami ancaman dari hantu yang mencoba membunuhnya untuk mencuri kamera dengan kekuatan misterius. Kijo meminta Hanbom untuk melindunginya selama 100 hari, karena ia akan tinggal di studio tersebut selama waktu itu. Hanbom tidak memberikan jawaban, hanya diam dan tidak mengetahui apakah ia akan membantu Kijo atau tidak. Pada sore hari di gereja, suasana mulai sepi ketika Kijo, Sungho, dan pendeta diam-diam menyelinap masuk ke dalam gereja. Mereka berusaha memasuki ruangan pendeta untuk mendapatkan video yang diminta oleh pendeta tersebut. Setiba di ruangan itu, Kijo mencoba membuka laptop yang terletak di meja pendeta. Namun sayang, laptop itu terkunci, dan bahkan pendeta pun tidak bisa membukanya dengan sidik jari. Sementara Kijo mencoba membuka laptop dengan berbagai cara, pendeta mulai kebingungan mencoba mengingat kata sandi yang digunakan untuk membuka laptop itu. Namun sayang, memori pendeta sepertinya tidak bekerja dengan baik pada saat itu. Sungho yang mengawasi situasi di pintu masuk terkejut ketika tiba-tiba ada beberapa orang yang datang. Panik, Sungho kemudian memberikan isyarat kepada Kijo
untuk segera mengambil laptop tersebut dan melarikan diri. Namun nasib berkata lain. Saat Kijo hendak melarikan diri, tiba-tiba dia tertangkap basah oleh orang-orang yang datang tadi. Tanpa membuang waktu, mereka itu langsung menuduh Kijo telah mencuri laptop pendeta dan akhirnya membawa Kijo ke kantor polisi. Hanbom tiba di reuni sekolah hukumnya dan bertemu dengan Jiyoung. "Senior, kau datang hanya karena diundang. Kau benar-benar tidak tahu ya?" ucap Jiyoung dengan nada kasar. Hanbom tersenyum. "Jiyoung, kau masih sama kasarnya. Aku dengar kau bergabung dengan firma hukum Kang. Selamat. Aku juga dengar kabar itu. Senior, katanya kau gagal dalam wawancara di perusahaan kami," ejek Jiyoung sambil tertawa. Hanbom menggeleng. "Aku tidak gagal. Aku memang tidak pergi." "Ah, begitu. Senior, kau tetap tidak berubah," kata Jiyoung sambil memberikan kartu namanya kepada Hanbom. Namun, ketika Hanbom hendak menerimanya, Jiyoung menariknya kembali. "Oh iya, aku tidak mewakili pembunuh. Bagaimana kalau aku meninggal saat mewakili mereka? Kita tak akan pernah tahu kalau itu terjadi. Kasus itu berakhir tanpa dakwaan," ucap Hanbom. Tiba-tiba kepala jaksa yang pernah memecat Hanbom datang mendekati mereka. "Lama tak jumpa," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Hanbom dengan terpaksa menerima uluran tangan itu. "Yah, lama tak jumpa, kepala jaksa. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras." "Jaksa Han, maksudku pengacara Han, masih bertahan di bidang ini," ujar kepala jaksa. Hanbom menatapnya dengan tatapan tajam. "Tentu saja. Kau akan terus bekerja keras. Hari esok masih ada." Kepala jaksa tersenyum sinis. "Bekerja keraslah. Klienmu akan menderita karena memilihmu sebagai pengacara mereka. Seperti yang dialami Kim Yeon-chul." Dengan rasa kesal, Hanbom meninggalkan ruangan dan mengatakan, "Apa dia pikir aku takut?" Tak lama kemudian, Hanbom menerima panggilan dari Letnan Lee. "Tuan So Kijo mencarimu dengan sangat mendesak." Hanbom segera melangkah menuju kantor polisi untuk bertemu dengan Kijo. Di kantor polisi, Hanbom menanyakan kepada Kijo apakah ada hantu terlibat dalam kasus ini, dan Kijo mengangguk sebagai jawabannya. Hanbom kemudian menyarankan untuk berbicara dengan tenang. Namun Letnan Lee ingin Kijo memasukkan kata sandi dari laptop tersebut. Jika Kijo benar-benar meminjam laptop tersebut dari pendeta, pasti dia tahu kata sandinya. Kijo tidak tahu kata sandi dari laptop tersebut, dan akhirnya Hanbom mengajak bicara langsung dengan pendeta itu. Dengan penuh sopan, Hanbom memohon kepada pendeta untuk memberitahukan kata sandinya agar masalah dapat diselesaikan. Pendeta tersebut mengingat kata sandinya, "My Espa." Dan laptop berhasil terbuka. Di dalam laptop mereka menemukan video Espa dan pendeta mengungkapkan rahasia bahwa dia menyukai Espa, namun tidak pernah memberitahukan kepada siapapun. Dia ingin semua orang tahu dia menyukai Espa dan menikmatinya. Dia meminta maaf dan berharap itu menjadi kenangan terakhirnya. Setelah semua selesai, Kijo dan Hanbom pergi minum bersama di sebuah kedai. Hanbom menawarkan minuman pada Kijo, namun Kijo menolak dengan alasan takut menjadi lemah dan mudah diserang oleh hantu jika ia meminumnya. Hanbom menyatakan bahwa dia telah menyediakan zona perlindungan dan meminta Kijo untuk percaya padanya. Namun Kijo tetap ragu karena dia belum mendengar jawaban dari Hanbom. Apakah Hanbom akan melindunginya selama 100 hari? Hanbom akhirnya mengungkapkan rahasianya bahwa dia dipecat dari kejaksaan karena kesalahan yang menyebabkan seseorang meninggal. Dia merasa bersalah dan tidak bisa membiarkan orang lain berada dalam bahaya lagi. Hanbom merasa tidak pantas untuk melindungi orang lain. Sang nenek mengawasi cucunya yang tertidur di bangku depan tenda dengan penuh kasih sayang. Hatinya terasa pilu melihat cucunya tertidur di luar tenda, sehingga ia pun memutuskan untuk menyuruhnya masuk ke dalam rumah. "Singkirkan tendamu dan masuklah ke dalam," ucap sang nenek.
Hanbom segera bangun dan mulai membereskan barang-barangnya dengan cepat. Takut nenek berubah pikiran. Setelah semua selesai, Hanbom akhirnya masuk ke dalam rumah dan langsung tertidur di pangkuan sang nenek. "Aku suka sekali aroma topoki yang ada pada nenek," ucap Hanbom pelan. Nenek tersenyum dan mengelus kepala cucunya dengan lembut. "Kalau kamu sudah tidak kuat menahannya, datanglah padaku. Akan kupastikan untuk memberimu makan sampai aku mati," ucap nenek dengan penuh cinta. Hanbom merasa hangat dan aman di pelukan nenek. Keesokan harinya, sang nenek menemui ibu yang ingin membeli topoki kemarin. Nenek meminta ibu itu untuk menghubungi iparnya guna menanyakan nama kepala jaksa penuntut yang begitu mengesankan. Ibu itu memberikan namanya kepada nenek yang kemudian bergegas ke kantor kepala jaksa. Setelah tiba di kantor Kejaksaan Distrik Timur Seoul, nenek merasa pengap karena harus berjalan cukup jauh. Di sana, nenek menanyakan tentang kepala jaksa penuntut Lee Hyun-oh dan ingin bertemu dengannya. Namun sayangnya, tanpa janji temu, nenek tidak bisa bertemu dengannya. Kecewa, nenek ingin memberikan kue beras untuk kepala jaksa, tetapi malah diusir oleh penjaga. Tak lama kemudian, kepala jaksa datang, dan nenek ingin membicarakan tentang cucunya Hanbom. Namun sayangnya, nenek tak diberi kesempatan sampai akhirnya diusir keluar dari kantor. Dengan tekad yang kuat, nenek berjanji akan terus datang setiap hari agar kepala jaksa melihat dirinya dan memaafkan Hanbom. Namun, saat nenek hendak menaiki bus pulang, dia terjatuh dan tidak sadarkan diri, menyebabkan semua kue yang dibawanya berantakan. Orang-orang sekitar panik dan mencoba membangunkannya. Saat nenek sadar, dia merasa sedih melihat kue-kue beras yang hancur. Ketika nenek merapikan kue-kue tersebut, tiba-tiba dia kembali tidak sadarkan diri. Orang-orang sekitar segera memanggil tim medis. Sedangkan cucunya Hanbom yang pada saat itu sedang senang karena memiliki 3 kasus yang harus diselesaikan, menerima kabar itu dengan sedih. Kematian tidak selalu jauh dan momennya bisa datang lebih cepat dari yang kita duga. Di studio foto, Kijo terkejut ketika nenek Hanbom datang pada malam hari, padahal seharusnya dia datang esok hari. Kijo kemudian menyadari bahwa nenek telah meninggal. Tanpa ragu, Kijo segera menghampiri Hanbom yang tengah menangis di tengah jalan dan membawanya ke tepi jalan, agar tidak terlalu beresiko di tengah lalu lintas yang ramai. "Apa kau melihat nenekku?" tanya Hanbom tiba-tiba, matanya dipenuhi air mata. "Tidak, kau tidak melihatnya kan? Aku salah kan? Katakan padaku jika aku salah, kumohon." Lanjutnya dengan sedih yang teramat dalam, rasa kehilangan neneknya begitu terasa. Di sisi lain, Kijo melihat arwah nenek Hanbom yang sudah meninggal di belakang mereka, dengan ekspresi sedih yang tak terlukiskan. Kehilangan seseorang yang dicintai begitu menyakitkan, tetapi arwah mereka selalu ada di sekitar kita. Meskipun kita tidak dapat melihat mereka, cinta dan kenangan tentang mereka tetap hidup dalam hati kita. Nenek Hanbom selalu akan menjadi pelindung dan penuntun Hanbom, meskipun dia sudah berpulang ke tempat yang lebih baik. Jadilah kuat Hanbom, karena nenekmu akan selalu menjagamu dari atas sana.